Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Berjumpa lagi dengan kami Ceritana Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan membahas sedikit kisah sahabat Ibnu Abbas. Sejumlah kalangan menyebut sahabat Ibnu Abbas sebagai tokoh ahli tafsir. Dan sejumlah ulama sepakat bahwa yang bersangkutan termasuk golongan perawi hadis yang mendapat perhatian penting, seorang yang sangat zuhud, alim, serta memberi petunjuk kebenaran. Dan beliau dikategorikan sebaik-baik penerjemah Al-Quran. Dan diriwayatkan suatu ketika bahwa sahabat Ibnu Abbas pernah menjumpai Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada saat itu malaikat Jibril ada di belakang Rasulullah. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Ia adalah orang alim di kalangan umat ini, hendaklah engkau berwasiat yang baik." Sahabat Ibnu Abbas lahir di kota Mekah sekitar 3 tahun setelah Rasulullah hijrah. Dan sejak kecil, sahabat Ibnu Abbas termasuk sahabat yang dikaruniai otak cemerlang. Banyak perilaku, ucapan, dan tindak tanduk Rasulullah Muhammad SAW yang telah dihafal dan ditirunya. Sahabat Ibnu Abbas tak kurang meriwayatkan kurang lebih 1660 hadis. Daya tangkapnya tidak sebanding dengan orang sebayanya. Dan banyak catatan yang menunjukkan bahwa Ibnu Abbas termasuk sahabat yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan diriwayatkan Ibnu Abbas pernah berkata, "Suatu ketika saya ada di samping Rasulullah, sedangkan Nabi berdiri ke pancuran untuk mengambil air wudhu dan minum. Saya pun berkata, 'Demi Allah, aku akan mengerjakan sebagaimana Nabi mengerjakannya.' Aku berdiri lalu berwudhu dan minum. Kemudian aku ada dalam barisan sholat tepat di belakang Nabi. Beliau memberi isyarat agar aku berdiri di sebelah kanannya, namun aku tolak. Setelah selesai sholat, beliau bertanya, 'Apa yang mencegahmu untuk tidak sejajar denganku, wahai Ibnu Abbas?' Kemudian aku menjawab, 'Ya Rasulullah, di hadapan mataku engkau lebih utama dan lebih mulia. Jika aku berdiri sejajar denganmu, lantas Rasulullah Muhammad SAW merangkulku seraya berkata, 'Ya Allah, berilah ia hikmah, ya Allah, dan berilah ia berkah.' Dan di medan jihad, sahabat Ibnu Abbas juga termasuk sahabat yang pemberani. Beliau pernah mengikuti ekspedisi militer di Mesir, Afrika Utara, serta Iran. Dan berkat jasanya, sahabat Ibnu Abbas diangkat menjadi gubernur Basra atau Irak. Karena keluasan ilmunya pula, sahabat Ibnu Abbas juga dijuluki sebagai jubir Al-Quran karena penguasaan tentang ilmu Al-Quran yang dimilikinya. Dan beliau wafat di Taif dalam usianya yang ke-71 tahun. Saudaraku seiman semua, dan ada kisah yang menarik, yaitu tentang
salah satu keutamaan membaca sholawat. Pada suatu hari yang cerah, Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan tidak seperti biasanya. Saat itu wajah malaikat Jibril menampakkan kegembiraan yang sungguh luar biasa. Dan malaikat Jibril pun berkata kepada baginda Rasulullah, "Siapa saja di antara umatmu, wahai Rasulullah, yang mau membaca sholawat untukmu 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala 10 kali lipat. Dan barang siapa yang membaca sholawat 10 kali, akan dibalas dengan 100 kali lipat. Dan siapa saja yang membaca sholawat 100 kali, maka akan dibalas 1000 kali." Dan malaikat Jibril menutup perkataannya, "Dan barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali lipat, maka sekujur tubuhnya akan diharamkan disentuh api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Subhanallah, saudaraku seiman semua, itulah salah satu keutamaan bagi orang yang membaca sholawat. Dan semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.